Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Tech Home. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang aritmatika sosial, yaitu materi kelas 7 semester 2. Pada video aritmatika sosial akan saya bagi menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama adalah bagian ini yang akan membahas tentang untung dan rugi. Kemudian bagian yang kedua akan membahas tentang bunga tunggal. Dan bagian yang terakhir, yang ketiga yaitu akan membahas tentang bruto, neto, dan tara. Ini video yang pertama. Video kedua dan ketiga, linknya bisa kalian dapatkan pada kolom deskripsi. Langsung saja kita ke materinya. Pengertian aritmatika sosial. Nah, kita pahami dulu ini aritmatika sosial itu apa. Aritmatika sosial adalah ilmu yang membahas transaksi ekonomi dalam kehidupan sehari-hari yang dipecahkan dengan aplikasi matematik aritmatika. Jadi, dalam kehidupan sehari-hari kita tidak akan bisa lepas dari aktivitas ekonomi seperti jual beli, menabung, investasi, dan lain-lain. Dan dengan memahami materi aritmatika sosial ini, maka kita akan mempunyai pengetahuan yang cukup agar kita tidak mudah terkecoh dan tidak mudah tertipu dalam bertransaksi pada kehidupan sehari-hari. Karena dunia kita yang sekarang adalah dunia yang sangat kompleks dengan ada berbagai macam cara orang untuk mendapatkan uang. Sehingga kita juga harus membekali diri dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang baik supaya kita tidak mudah tertipu dan tidak mau menipu. Oke, langsung saja. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi aritmatika sosial? Yang pertama adalah penjualan, kemudian ada pembelian, modal, keuntungan, kerugian, persentase, bunga, potongan harga, diskon, bruto, neto, dan tara. Nah, tujuan pembelajaran pada materi aritmatika sosial ini adalah agar kalian memahami dan bisa mempraktekkan berbagai transaksi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita langsung pada materinya. Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh atau menerima sejumlah uang. Sementara membeli adalah membayarkan atau memberikan sejumlah uang kepada orang lain untuk menerima barang tertentu. Jadi menjual dan membeli itu saling berkebalikan ya. Kalau dalam matematika di istilahnya inverse, kebalikan. Harga jual adalah sejumlah uang yang kita terima dari hasil menjual. Sementara harga beli adalah sejumlah uang yang kita bayarkan untuk mendapatkan barang yang kita beli. Sementara modal adalah total jumlah uang yang kita belanjakan atau keluarkan untuk mendapatkan barang yang kita beli. Modal tidak hanya harga, tapi termasuk pengeluaran lain, misalnya ada ongkos kirim, biaya servis, dan lain-lain. Oke, selanjutnya. Untung adalah keadaan di mana uang yang kita dapatkan dari besar daripada total uang yang kita keluarkan saat membeli atau kita sebut modal. Nah, untung itu kondisi di mana harga jual lebih besar daripada modal. Besarnya keuntungan bisa dihitung dengan cara harga jual dikurangi modal. Atau kalau kita singkat rumusnya, maka U atau untung itu sama dengan HC dikurangi M. Apabila kita ingin menentukan harga jualnya, maka bisa dihitung dengan cara modal ditambah untung. Kemudian apabila kita ingin menentukan modalnya, maka bisa dihitung dengan cara harga jual dikurangi untung, maka akan ketemu modalnya. Contoh, Pak Revan membeli sebidang tanah dengan harga 100 juta. Kemudian, karena ada suatu keperluan dalam bisnisnya, Pak Revan menjual kembali tanah tersebut dengan harga 110.500.000. Ternyata pada kasus Pak Revan ini, harga penjualan lebih besar dibanding harga pembelian. Berarti Pak Revan mendapatkan untung. Berapa untung Pak Revan? Tinggal kita kurangkan. Untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli, karena di sini kebetulan modalnya hanya harga beli saja, tidak ada biaya lain. Maka kita tulis harga jual dikurangi harga beli. Sehingga untungnya Pak Revan adalah 110.500.000 dikurangi 110.500.000 betul dikurangi 100 juta, yaitu 10.500.000. Jadi Pak Revan mendapatkan keuntungan sebanyak uang 10.500.000 rupiah. Rugi adalah keadaan di mana uang yang kita dapatkan dari menjual lebih kecil atau lebih sedikit daripada uang yang kita bayarkan untuk mendapatkan barang atau daripada modal.
Nah, rugi itu kondisi di mana harga jual lebih kecil daripada modal. Besarnya kerugian adalah modal dikurangi harga jual. Kemudian jadi rugi R itu sama dengan modal dikurangi harga jual. Atau kalau kita akan mencari modal, maka harga jual ditambah rugi. Atau kalau kita mau menentukan harga jual, maka ya modal dikurangi rugi kita berapa. Itu ketemu harga jualnya. Contoh, Fauzan membeli sebuah komputer bekas dengan harga Rp1.200.000. Kemudian komputer itu diperbaiki dan menghabiskan biaya Rp400.000. Selanjutnya, Fauzan menjual kembali komputernya dengan harga Rp1.500.000. Berapakah keuntungan atau kerugian Fauzan? Nah, pada kasus seperti ini, Fauzan mengeluarkan modal dua macam. Yang pertama adalah harga belinya, yaitu Rp1.200.000, ditambah dengan biaya memperbaiki atau servisnya, yaitu Rp400.000, sehingga total modalnya Fauzan adalah Rp1.600.000. Sementara rugi, karena Fauzan ini pengeluarannya Rp1.600.000 modalnya dan harga jualnya hanya Rp1.500.000, maka Fauzan mengalami kerugian, sehingga rugi dapat kita hitung dengan menggunakan rumus R sama dengan M dikurangi HJ atau modal dikurangi harga jual. Modalnya adalah Rp1.600.000, harga jualnya Rp1.500.000 dikurangi sehingga ruginya adalah Rp100.000. Jadi Fauzan mengalami kerugian sebesar Rp100.000. Oke, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Contoh soal lagi. Seorang pedagang buah membeli 1 kg buah jeruk dengan harga Rp4.000. Oleh karena jeruk tersebut sudah tidak segar lagi, maka ia menjualnya dengan harga Rp3.500 per kilogram. Pertanyaannya, apakah pedagang tersebut untung atau rugi? Pertanyaan kedua, dapatkah Ananda menentukan besar keuntungan atau kerugiannya? Nah, harga pembeliannya Rp4.000 per kilogram. Harga jualnya adalah Rp3.500 per kilogram. Karena harga jual lebih kecil dari harga beli, maka pedagang tersebut mengalami kerugian. Berapa besar kerugiannya? Tinggal dihitung harga beli dikurangi harga jual. Sama dengan Rp4.000 dikurangi Rp3.500. Jadi dalam 1 kilogramnya pedagang tersebut rugi Rp500. Jadi pedagang itu mengalami kerugian Rp500. Selanjutnya persentase keuntungan dan kerugian. Seringkali untung rugi dinyatakan dalam bentuk persen, sehingga untuk menyatakan persentase digunakan rumus sebagai berikut. Pada sebenarnya konsep persen ini sudah pernah kalian pelajari waktu kalian di kelas 5, 6 SD, sehingga ini sifatnya tinggal mengulang saja. Nah, persen untung itu dirumuskan dengan cara untung per modal dikali 100%, atau persen U sama dengan U per M dikali 100%. Sementara persen rugi sama saja, yaitu rugi per modal dikali 100%. Jika diketahui persentasenya, maka besarnya untung atau rugi dapat dihitung dengan rumus. Nah, apabila persennya malah diketahui, maka kita bisa menghitung besar untungnya atau besar ruginya dengan cara persen untung atau persen rugi dikali modal. Contoh, pertama, selusin pensil dibeli dengan harga Rp36.000 dan dijual semua dengan harga Rp39.600. Berapa persen keuntungannya? Harga pembelian adalah Rp36.000 dan harga penjualan adalah Rp39.600. Maka keuntungan dapat kita hitung dengan cara harga jual dikurangi harga beli, yaitu Rp39.600 dikurangi Rp36.000, sehingga kita dapatkan Rp3.600. Nah, Rp3.600 ini berapa persen dari harga jualnya, harga belinya, atau dari modalnya? Maka bisa dihitung dengan persen untung sama dengan untung per modal dikali 100%. Atau 3.600 untungnya, 36.000 modalnya dikali 100%, yaitu 10%. Jadi keuntungannya adalah 10%. Contoh yang kedua, sebuah sepeda motor bekas pakai dibeli dengan harga Rp8 juta, kemudian dijual kembali dengan keuntungan 5%.
A. Berapa rupiah keuntungannya, B. Berapakah harga jualnya. Cara menghitungnya adalah yang pertama kita akan menentukan ruginya, karena di sini mengalami kerugian 5%, maka rugi dapat kita hitung dengan rumus ini. Rugi sama dengan persen rugi dikali modal, sehingga ketemu besar kerugiannya, yaitu karena ruginya 5%, maka 5/100 dikali 8 juta. Sehingga ketemu 400.000. Jadi kerugiannya adalah 400.000. Yang kedua, kita menghitung berapakah harga jualnya. Tadi kita punya rumus bahwa harga jual sama dengan modal dikurangi rugi. Sehingga harga jualnya adalah 8 juta dikurangi 400.000, berarti ketemunya 7.600.000. Jadi harga jualnya adalah 7.600.000. Selanjutnya adalah konsep tentang potongan harga atau diskon. Potongan harga atau diskon biasanya dinyatakan dalam bentuk persen. Kemudian rumusnya adalah sebagai berikut. Besarnya diskon sama dengan persen diskon dikali harga. Atau jika hendak menentukan persen diskon dan diketahui nilai diskonnya, maka persen diskon sama dengan diskon per harga dikali 100%, atau diskon bagi harga dikali 100%. Dan apabila diketahui persen diskon dan nominal diskonnya, maka harga dapat ditentukan dengan cara harga sama dengan diskon per persen diskon atau diskon dibagi persen diskon. Contoh, jika William membeli sebuah telepon genggam dengan harga 4.200.000 dan mendapat diskon 15%, tentukan uang yang William butuhkan. Nah, jawabannya adalah harga sebelum diskon 4.200.000. Ini yang kita ketahui dari soal. Harga sebelum diskon 4.200.000. Kemudian diskonnya adalah 15%, maka besarnya diskon dapat kita hitung dengan cara mengalihkan 15% dikali 4.200.000, yaitu ketemunya 630.000. Sehingga harga setelah diskon adalah 4.200.000 dikurangi 6.300.000, atau harga uang yang harus dibayarkan William adalah 3.570.000. Jadi William harus membayar 3.570.000. Contoh yang kedua, supaya kita lebih memahami lagi materi tentang diskon ini, maka lengkapilah tabel berikut. Yang pertama, suatu barang harga awalnya 100.000 didiskon 20%, maka besar diskonnya itu 20.000 karena 20% dari 100.000, sehingga harganya adalah 100.000 dikurangi 20.000, yaitu 80.000. Yang kedua, suatu barang harga awalnya adalah 150.000, kemudian mendapatkan diskon 30%, maka nominal diskonnya dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Diskon sama dengan persen diskon dikali harga, karena kita tahu persen diskonnya dan harga awalnya. Sehingga persen diskonnya 30/100 dikali harga awalnya 150.000, maka hasilnya adalah 45.000, sehingga besar diskonnya adalah 45.000. Dan harga setelah diskon adalah 150.000 dikurangi 45.000, yaitu 105.000. Oke. Selanjutnya yang ketiga, 200.000 harga awalnya, kemudian harga setelah diskonnya 150.000. Maka bisa kita ketahui nominal diskonnya adalah 200.000 dikurangi 150.000, yaitu 50.000 di sini. Oke. Maka kita akan menentukan persen diskonnya. Persen diskon dapat kita hitung dengan rumus yang kedua. Persen diskon sama dengan diskon per harga dikali 100%. Di sini kita punya diskonnya 50.000, harganya 200.000, berarti 50.000 per 200.000 dikali 100%, yaitu 25%. Sehingga di sini bisa kita isi dengan angka 25%. Yang keempat, kita mempunyai informasi persen diskonnya 15%. Kita akan menentukan harga awalnya berapa dan harga setelah diskonnya berapa. Nah, pada kasus yang keempat ini kita menggunakan rumus yang ini karena kita sudah punya informasi diskonnya berapa dan persen diskonnya berapa. Kita akan menentukan harga awalnya. Sehingga harga awal dapat kita hitung dengan cara
diskonnya 18.000 dibagi persen diskonnya yaitu 15% atau 15/100 sama dengan 18.000 dikali, karena ini adalah pembagian pecahan itu menjadi perkalian, tapi angka pembaginya kita balik, pembilangnya menjadi penyebut, penyebutnya menjadi pembilang. Yang awalnya 15/100 maka menjadi 100/15, sehingga 18.000 kali 100/15 adalah 120.000, sehingga harga awalnya di sini adalah 120.000. Karena kita sudah tahu harga awalnya 120.000 dan nominal diskonnya 18.000, maka kita tahu harga setelah diskonnya adalah 102.000. Nah, untuk yang kelima, sudah diketahui harga awal, kemudian diketahui harga awal dan harga setelah diskon, silakan tentukan harga nominal diskonnya berapa, kemudian persen diskonnya berapa untuk kalian latihan sendiri. Selanjutnya yang terakhir yaitu konsep dasar tentang pajak. Pajak merupakan nilai suatu barang atau jasa yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada pemerintah dan diatur oleh perundang-undangan. Dalam transaksi jual beli, terdapat jenis pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli, yaitu namanya pajak pertambahan nilai. Jadi kalau anak-anak beli rumah, beli apapun sebenarnya, kita beli snack aja itu ada PPN-nya sebenarnya. Cuma ada harga itu yang sudah termasuk PPN, ada harga yang belum termasuk PPN. PPN adalah pajak yang harus dibayarkan oleh pembeli kepada penjual atas konsumsi pembelian barang atau jasa. Penjual tersebut mewakili pemerintah untuk menerima pembayaran pajak dari pembeli untuk disetorkan ke kas negara. Jadi nanti penjualnya menyetorkan pajak kalian yang kalian bayarkan saat membeli barang kepada kas negara. Biasanya besarnya PPN adalah 10%. Hampir di seluruh dunia ini besarnya PPN 10%. Oke, jika diskon adalah potongan harga yang mengurangi harga awal, maka pajak itu menambah nilai harga awal. Jadi kalau pajak itu menambah, kalau diskon mengurangi. Contohnya begini. Jadi rumusnya begini. Pajak sama dengan persen pajak kali harga. Contoh, harga awal selusin pensil adalah 36.000. Jika dikenai PPN 10%, berapakah uang yang harus dibayarkan oleh pembeli? Nah, harganya awalnya adalah 36.000. Dan pajaknya 10%, maka kita hitung besar pajaknya. Persen pajak dikali harga, 10/100 kali 36.000, ketemunya 3.600. Sehingga biaya yang harus dibayarkan oleh pembeli adalah harganya 36.000 ditambah pajaknya 3.600. Jadi yang harus dibayarkan adalah 39.600. Terakhir, saya berikan 5 soal latihan untuk menguji diri apakah kalian sudah benar-benar memahami materi aritmatika sosial bagian pertama, yaitu tentang untung dan rugi kali ini atau belum. Jika kalian sudah merasa mampu, maka kalian akan bisa mengerjakan soal-soal ini. Namun jika kalian masih merasa kesulitan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar, nanti akan saya jawab sesuai kemampuan saya. Pembahasan latihan soal kali ini akan saya upload pada video berikutnya. Oke, demikian penjelasan tentang aritmatika sosial bagian 1. Silahkan tonton video aritmatika bagian sosial bagian 2 dan 3 yang linknya ada pada kolom deskripsi untuk melanjutkan materi tentang aritmatika sosial SMP kelas 7. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.